Kakak bisa bahasa Afrika nggak? Ini juga salah satu hal yang aku sering banget dapet dari orang-orang. Afrika guys ya. Kak, kakak bisa nggak bahasa Kali Afrika? Afrika ya. Kakak ngerti nggak bahasa Afrika? Which to me sounds funny ya, karena Kamu kok bisa bahasa Indonesia? Iya. Belajar di mana? Papua. No. No? Yeah. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa, bro. Kenapa kamu bisa Afrika berbahasa Selatan. Indonesia? Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys. Oke, sekarang ini saya ingin reaksi terkait dengan remaja Afrika berlutut maksa bahasa Indonesia jadi bahasa nasional mereka. Wow, apa di sebalik video ini? Yuk kita simak guys. Pernah nggak terpikir kenapa ada remaja dari benua lain, jauh ribuan kilometer dari Indonesia, yang justru jatuh cinta pada bahasa Indonesia? Bahkan sampai mereka pakai setiap hari, meskipun lingkungan sekitarnya nggak paham sama sekali. Di Afrika ada anak-anak muda guys, yang ya. begitu fasih, logatnya alami, dan bicaranya penuh rasa. Bukan karena suara Kali ini formal, betul-betul guys. tapi karena hati mereka yang udah terpaut. Ceritanya ternyata lebih dalam dari sekadar hobi. Banyak dari remaja Afrika ini awalnya kenal bahasa Indonesia lewat musik dan film, lagu-lagu pop Indonesia dengan lirik yang lembut dan penuh emosi berhasil bikin mereka penasaran. Ditambah lagi drama dan film yang menampilkan kehidupan sederhana, penuh kebersamaan, bikin mereka merasa hangat meski jaraknya jauh. Dari sekadar menyanyi ikut-ikutan, mereka mulai belajar kata demi kata, sampai akhirnya bisa menyusun kalimat lengkap. Dan yang bikin kagum, semangat mereka belajar bukan karena tugas sekolah, tapi karena cinta murni pada bahasanya. kakak bisa bahasa Afrika nggak? Ini juga salah satu hal yang aku sering banget dapet dari orang-orang. Betul-betul macam Kak, kakak bisa nggak fasih guys bahasa Indonesia. Bahasa Afrika. Which to me sounds funny ya, karena Afrika itu kan benua, bukan negara. Dan aku tuh dari Nigeria dan mama aku baru yang orang Indonesia. Nigeria. Jadi bahasa Indonesia juga. Jadi aku campuran antara Nigeria dan Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian tanya, campuran Kak, Nigeria bisa nggak Indonesia. bahasa Nigeria? Dan mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau misalnya kalian tanya, Kak, kakak bisa nggak bahasa Afrika? I can't answer that. I can't. Sama halnya kalau misalnya aku tanya ke kalian, kalian bisa nggak bahasa Asia? Atau kalian bisa nggak bahasa Eropa? Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Menyalawi Abdul Nibas, tamplet dong. Harganya Satu berapa? ini Ya, berat, 1.500 frank. ini Itu berapa? 1000 frank. Frank. Wih, ini di mana ini guys? Di Afrika. Apa namanya itu? Bisa bahasa Indonesia? Gila lah. Kongo apa? Nasi? Namu di Indo. Oke guys, kalau sebelum ini hanya bule yang dari Eropa yang saya tahu bisa bahasa Indonesia, macam dari Spanyol, dari Belanda, dari Inggris. Tapi ini dari Afrika guys ya. Kadang-kadang lucu juga ya, bahasa Indonesia ini sampai mendunia sebegitu ya. Di Afrika pun. Tapi ini di mana ya sekarang ini Denny? Dia jual nanas nih. Di Indonesia kan di Afrika nih. Indo nanas. Gila bahasa Indonesia nih. Kamu punya kebun nanas? Mati di mana? Punya siapa? Anak-anak penjual nanas di Republik Demokratik Kongo. Oh, di Kongo guys. Nanas Kongo. Pasti berbahasa Indonesia. 1.500 frank. Kalau rupiah No, sekitar Kongo ah. 5.000. Iya. Oke. Terima kasih sawah. Beda janji, beda jaga, alam itu selamanya. Beda janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beda punya.
Mantap ya. Lagu bahasa Indonesia lagi. Cuma Allah sajalah, cinta ni abadi selamanya. Sudah. Oke, sudah. Kamu kok bisa bahasa Indonesia? Iya. Belajar di mana? Di Redbest. Di Redbest. Iya. Siapa namamu? Alex. Alex. Umurmu berapa? Alex. 13. 13 tahun. 13. Kamu sekolah ke tidak? Sekolah. Sekolah di mana? Sekolah Bangladesh. Wih, sekolah di Bangladesh. Sekolah Bangladesh. Rumahmu di mana, Alex? Di dekat Redbest. Dekat Redbest. Bahasa Indonesia itu punya irama yang mengalun lembut. Nggak terlalu cepat, tapi penuh makna. Bagi mereka, ini bukan cuma soal komunikasi, tapi soal rasa. Ada kehangatan di setiap sapaan, ada keramahan di setiap ucapan. Ketika mereka berbicara, terdengar tulus, seolah membawa budaya Indonesia ke dalam percakapan mereka sehari-hari. Bahkan di pasar, di jalanan, atau saat nongkrong, mereka tetap pakai bahasa Indonesia. Dan setiap kali ditanya, kenapa? Jawabannya sederhana, karena rasanya nyaman di hati. Where you from? Orang Rusia dan orang Afrika nih. No way. Aku tahu kamu orang Indonesia. Aku dari Papua. no. No? Ya. Dari mana? Aku dari Afrika Selatan, South Africa, bro. Kenapa kamu bisa berbahasa Afrika Indonesia? Karena tiba-tiba aku bisa tinggal di bahasa Indonesia. Sudah berapa lama? Udah 1 tahun. Kamu di mana? Aku di Rusia. Rusia Kenapa pun kamu bisa bahasa gila. Indonesia? Aku pernah tinggal di Indonesia 2 tahun lalu. Oh. Tinggal di mana? Kamu? Di Indonesia. Aku di Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi, Aku Jawa tahu Barat. Sukabumi. Pernah? Belum. Tapi aku tahu Jawa Barat. Ya. Sunda. Aku di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Kamu kerja di sana? No. Kuliah? I'm just chilling. Just Aku jomblo. You? jomblo juga. Ya. Dari mana? Jomblo juga. Nigeria. Aduh. Berapa tahun di Indonesia? 1 tahun. Wah, Nigeria yang banyak orang Indonesia 3 tahun lagi. Harus yang 4 pandai bahasa tahun di Indonesia sini. ya. 4 tahun lulus. Ya. S1. Ya, S1. Murah atau mahal di Indonesia? Murah. Kalau Papua Nugini negara sendiri. Tapi ada juga Papua dalam Indonesia. Ada Papua Indonesia. Papua Barat Indonesia. Oh. Betah tinggal di Indonesia? Betah. Comfortable? Alhamdulillah. Betah. Islam? Ya, Islam. Nigeria banyak Islam? Ya, banyak Islam. Banyak masjid? Banyak masjid. Tapi azan pakai itu kan? Pakai speaker azan? Apa? Di Nigeria azan pakai speaker kan? Pakai speaker. Speaker. Ada sana juga. Saya kira mayoritas dia bukan non muslim. Enggak, di sana mungkin muslimnya 55% atau berarti gede banyak atau 60%. Tapi di sini banyak muslim, banyak. Lebih banyak Indonesia. Ya. Sini lagi banyak. Orang Afrika makannya nasi juga. Iya, kita pakai nasi tapi beda. Gorengnya beda kayak gini. Beda. Namanya jollof rice. Jollof rice itu nasi di Afrika tapi beda kayak gini. Goreng-goreng kayak gini nggak ada. Kan orang-orang Eropa kan kadang-kadang makannya roti. Kita juga makan roti tiap hari juga. Kayak. Tapi di Indonesia nasi pagi, nasi sore pagi, ada semua. Wih, Afrika banyak juga pandai bahasa Indonesia kan guys. Iya, ada. Baru tahu ada yang jualan. Kerupuk adanya di Indonesia doang ya? Iya, di Indonesia juga. Nggak ada di luar, nggak ada. Fasih lagi tuh, gila Mantap Tapi betah di sini. Betah banget ya? Betah banget. Dari mana? Dari Afrika Selatan. What? Ya.
Afrika Selatan. What do you mean? Really? Yeah, man. Where in South You are Africa? in Indonesia? Hmm? You live in Indonesia? Yes. Tinggal di Oh, Mas. Jakarta. Oh my God. Uniknya, mereka nggak Aduh. belajar sendirian. Komunitas bahasa Indonesia di beberapa negara Afrika mulai terbentuk. Mereka mengadakan pertemuan, membuat konten di media sosial, bahkan mengajarkan bahasa ini ke teman-teman mereka. Ada yang bercita-cita suatu hari nanti pergi ke Indonesia, bukan hanya untuk liburan, tapi untuk benar-benar merasakan kehidupan yang selama ini mereka lihat lewat layar. Dan inilah yang membuat hubungan mereka dengan bahasa Indonesia terasa seperti ikatan keluarga yang gak terputus dari ribuan bahasa di dunia. Mereka memilih satu bahasa Indonesia bukan karena terpaksa, tapi karena hati mereka menemukan rumah di sini. Cerita ini mengingatkan bahwa bahasa bukan sekadar alat bicara, tapi jembatan yang menghubungkan hati dari satu benua ke benua lain. Dan mungkin inilah cara Indonesia diam-diam menaklukkan dunia. Oke guys, siapa sangka bahasa yang sering kita asingkan ataupun yang kita anggap biasa, bahkan sering dicampur aduk tanpa rasa bangga, ternyata justru dihormati begitu oleh orang dari jauh guys. Kalau selalunya dari Eropa, kini dari Afrika. Remaja Afrika tidak sekadar kagum, ia sempat belajar bahasa Indonesia walau pertama kali datang ke Indonesia karena merasakan sesuatu yang tidak ia temukan di tanah airnya, bahasa yang menyatukan perbedaan. Bahasa Indonesia bukan hanya kata tapi simbol kebersamaan. Dari Sabang sampai ke Merauke guys, dari ratusan suku dan ribuan pulau, satu bahasa bisa membuat semua jadi saudara. Dan kini dunia mulai sadar bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar lokal tetapi punya kekuatan global. Kalau orang luar saja rela memperjuangkannya, bahkan sudah seharusnya kita sendiri lebih cinta, lebih bangga dan lebih menjaga bahasa Indonesia itu. Karena itu adalah bahasa ASEAN ya. Karena bahasa Indonesia bukan hanya milik bangsa ini tetapi warisan untuk semua di ASEAN ini. Di saat kita sibuk mengejar bahasa asing agar dianggap hebat, ada remaja dari Afrika yang justru melihat betapa luar biasanya bahasa Indonesia itu. Sampai rela mereka mempelajarinya. Ini bukan sekadar kekaguman ya, ini adalah tanda bahwa dunia mulai melihat apa yang selama ini yang dimiliki oleh Indonesia. Bahasa menyatukan, bahasa hidup, bahasa yang punya jiwa. Dan sering dilupakan bahasa Indonesia adalah perekat bangsa dari ratusan suku, ribuan pulau dan jutaan perbedaan. Itu mulai melampaui batas negara, membuat orang asing ikut jatuh cinta guys. Jadi kalau saja orang lain sudah sebegitu, apakah lagi kita di ASEAN ini? Jadi banggalah dan gunakanlah dengan cinta bahasa ASEAN, yaitu bahasa Indonesia ini. Karena sudah diluluskan di UNESCO, diiktiraf menjadi bahasa ASEAN. Dan semua negara mempelajarinya guys. Oke, mungkin sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.